Ia memakai selotip untuk menempelkan tali pengaman pada treadmill, lalu menyalakan mesin itu dan membiarkan tali ikut bergerak mengikuti sabuk treadmill selama 1 putaran penuh. Setelah itu, selotip dilepas. Salah satu ujung tali diikat dengan simpul yang kuat, sementara ujung lainnya disambungkan ke papan kayu yang telah dipaku. Semua ini ia lakukan karena pagi itu Zheng terkejut mendapati jendela-jendela besar dari lantai hingga langit-langit telah tertutup rapat oleh papan kayu, seolah sengaja dipasang oleh seseorang. Ia pun berniat memanfaatkan tenaga treadmill untuk menarik papan-papan tersebut satu persatu. Namun saat kecepatan treadmill meningkat, papan-papan itu sama sekali tidak bergeser. Justru treadmill itu sendiri yang mulai terseret ke belakang. Melihat situasi itu, Zheng segera meloncat ke atas treadmill untuk menahannya agar tidak terus bergeser. Dalam kepanikan, ia malah mempercepat lajunya. Kali ini hasilnya berbeda. Ketika kecepatan melampaui angka 20, papan kayu itu akhirnya terlepas dan jatuh. Zheng kembali menyalakan treadmill untuk menarik papan-papan lainnya. Namun rasa putus asa muncul di benaknya, karena di balik papan-papan tersebut ternyata tidak ada jendela, melainkan dinding beton tebal. Kini harapannya untuk melarikan diri nyaris lenyap. Pintu ruangan itu pun telah dikunci oleh seseorang. Bahkan setelah ia memukul dan merusak kunci tersebut dengan tongkat golf, pintu itu tetap tak bisa dibuka. Setelah mencoba menenangkan diri, Zheng mengambil pengering rambut yang sebelumnya ia buang ke tempat sampah. Ia juga menemukan gantungan baju dan melepaskan bagian logamnya. Kawat logam itu dipanaskannya menggunakan pengering rambut. Saat kawat tersebut memerah karena panas, ia menekannya ke permukaan pintu kayu. Suhu tinggi membuat kayu itu perlahan terbakar dan terbuka membentuk celah. Dengan cara yang sama, ia membuat celah di 3 sisi lainnya, hingga akhirnya tercipta sebuah lubang di pintu tersebut. Namun begitu berhasil keluar, Zheng mendapati bahwa tempat itu bukanlah vilanya. Ia ternyata berada di sebuah gua bawah tanah yang gelap. Di dalam gua itu terdapat sebuah lorong. Di ujung lorong, ia melihat saluran ventilasi di bagian atas yang kini menjadi satu-satunya harapan untuk melarikan diri. Kembali ke ruangan sebelumnya, Zheng membuka penutup ventilasi pada sistem pendingin udara sentral. Tanpa disangka, memang ada saluran di atasnya. Ia segera memanjat masuk dan merangkak menyusuri saluran tersebut. Seperti yang ia harapkan, ujung saluran itu mengarah ke permukaan tanah. Namun jalan keluarnya telah dilas rapat dengan batang-batang besi, dan lokasi itu dikelilingi oleh pegunungan dari segala arah. Seberapa keras pun ia berteriak meminta pertolongan, tak ada seorang pun yang mendengarnya. Tepat ketika Zheng merasa tidak ada lagi jalan keluar, tiba-tiba terdengar suara letupan arus listrik dari bawah sofa. Rupanya, di sana tersembunyi sebuah walkie-talkie. Saat itu, ia tak lagi peduli apakah alat tersebut merupakan jebakan dari seseorang atau bukan. Baginya, itu adalah satu-satunya sarana komunikasi yang tersedia. Ia memutar dan mengganti saluran berulang kali, hingga akhirnya suara manusia terdengar dari sisi lain. Nah, cuplikan film pada video ini bisa kalian saksikan dengan judul A or B 2018.